Pergerakan emas untuk pertama kalinya setelah 1 atau bahkan 2 pekan berturut-turut mengalami kenaikan tertahan dengan range yang cukup terbatas 17.55 dengan 17.68. Meskipun kemarin di Gold Outlook saya sempat memberikan 2 skema strategi di mana saya menantikan buy on dip di kisaran 51 ataupun 52 dan melakukan sell on pullback di kisaran 66 ataupun 68, dan percaya atau tidak area tertinggi tetap tertahan di 17.68, which is good. Dan sayangnya 17.52 tidak muncul, tapi kabar bagusnya adalah 17.55 terbukti masih cukup efektif. Nah, sekarang apakah area tersebut masih cukup layak untuk kita pertimbangkan buy on dip atau tidak? Mengingat pergerakan sangat sensitif, terutama dengan statement-statement yang muncul, termasuk salah satunya adalah sentimen market terhadap kekhawatiran dari virus corona. Tapi Trump meyakinkan market bahwa mereka tidak akan melakukan shutdown dikarenakan ekonomi sudah mulai bergerak naik. Meskipun Fed lagi-lagi menegaskan bahwa tidak ada V-shaped recovery dan yang dicari adalah solid recovery. Hal tersebut ditunjukkan dengan rilis data GDP tadi malam yang ternyata dirilis kembali berada di area negatif. Dan tentunya ini mencerminkan apa yang sempat diulas oleh Powell di beberapa pekan lalu, semakin menguatkan bahwa kondisi pemulihan ekonomi masih sangat jauh dan market kemungkinan akan menantikan di kuartal ketiga akan seperti apa, karena diperkirakan kuartal ketiga akan jauh lebih parah untuk rilis data GDP-nya. Secara ekonomi masih dalam tahap pemulihan yang mungkin hanya sebagian, jadi harap dicatat bahwa kemungkinan V-shaped recovery masih belum ada, monetary easing masih tetap dipertahankan, termasuk juga hasil dari stress test yang dilakukan terhadap bank-bank besar di Amerika. Fed menegaskan kali ini tidak ada yang namanya pembagian dividen, dan dikarenakan hal tersebut untuk menjamin bahwa lending facility yang dilakukan oleh Fed masih bisa berjalan di tengah pandemi dan juga kekhawatiran terhadap ketidakpastian ekonomi. Tentunya ini sinyal yang cukup positif, di mana program-program yang sempat diumumkan oleh Fed artinya akan tetap berjalan dan suku bunga tetap dipegang dengan zero rates, dan itu yang paling penting untuk gold juga resentiment seperti indeks saham. Tapi kita akan lihat potensinya dalam gold kali ini. Saya mencatat potensi range masih tetap sama, tapi dengan area resisten yang mungkin akan relatif sedikit tertekan di kisaran 17.65 atau 17.67. Kita akan lihat pekan ini apakah ditutup dengan penutupan bearish candle atau bullish candle. Kalau ditutup dengan bearish candle, maka pekan depan dikhawatirkan akan berpotensi kembali tertekan at least mungkin 17.38 atau setidaknya di bawah 17.50. Tapi kalau misalkan hari ini ditutup dengan penutupan bullish candle, let's say di atas 17.70 atau minimum di 17.75 saja, maka kemungkinan bullish candle akan menghantarkan kita di pekan depan ke area 1.800. Kita lihat technical view 26 Juni 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 26 Juni 2020 per jam 11:39 waktu Indonesia bagian barat, high 1766.10 dan low 1759.30, dan running price sekarang berada di 1759.80, artinya baru saja terjadi penurunan atau sedikit tekanan. Tapi kita akan lihat untuk hari ini apakah majority akan dihuni atau didominasi oleh tekanan atau justru akan kembali reversal. Mengingat kemarin areal terendah kurang lebih hanya tercatat sampai 17.55 ya. Kemungkinan di sini 17.55.20, lalu kemudian dia rebound sampai 17.68.70, dan kemarin kurang lebih arealnya sedikit tipis dan sangat wajar karena menjelang akhir pekan, lalu kemudian juga market sedang menantikan fresh clue terutama tentang kondisi dari bank stress test. Untuk akhir pekan ini, apakah emas akan ditutup dengan posisi penurunan, ataukah bullish, ataukah sideways, artinya tidak bergerak sama sekali, yang kemungkinan potensinya sampai pertengahan malam atau sampai penutupan market Amerika nantinya akan ditutup di area-area tengah 17.55 ataupun 17.65. Dan jangan lupakan bahwa secara fundamental, rilis data untuk malam ini yang paling penting adalah Michigan Consumer Sentiment, yang saya tidak akan kaget kalau misalkan dikeluarkan atau dirilis dengan sangat baik atau lebih baik dari ekspektasi, karena kemungkinan potensi tersebut sudah terbaca dari sejak adanya harapan easing the lockdown ya. Jadi pembukaan dari lockdown tersebut, reaktivasi ekonomi tentunya akan mengakibatkan potensi dari beberapa data ekonomi yang sangat baik. Tapi kembali lagi yang saya jadi sorotan adalah dari statement-statement dari para official Fed itu sendiri yang meyakini bahwa masih cukup jauh
kalau disimpulkan dengan recovery. Meskipun lagi-lagi baru saja saya membaca ada statement dari Trump bahwa kondisi ekonomi Amerika sudah mulai beranjak membaik dan dia tidak akan memberlakukan lockdown. Kondisi ini bukan berarti serta-merta bahwa ekonomi sudah pulih. Nah, yang paling penting adalah kondisinya dengan situasi Fed yang masih menggunakan monetary easing untuk mendongkrak ekonomi tentunya. Dan itulah sebabnya kunci untuk gold sampai at least 6 bulan ke depan yang paling dekat dan 1 tahun untuk yang relatif medium term, maka kemungkinan potensinya masih cukup pupuk untuk gold mengalami kenaikan. So, di grafik daily chart yang kita miliki masih dalam wave kelima, di mana wave kelima ini mendapat godaan dari kemungkinan potensi let's say dip ataupun correction, dan ini masih cukup wajar. Kemarin kita mendapatkan shooting star, lalu kemudian ternyata di hari Kamis ditutup dengan kondisi candle spinning top. Ini bisa dua kemungkinan teman-teman, 50-50. Tapi kalau real bodinya putih seperti ini, seharusnya ini akan ditutup dengan potensi bullish. Tapi karena kita menjelang akhir pekan, maka kita tidak ada salahnya untuk melihat dari kondisi weekly chart. Oke, weekly chart kemarin juga saya sudah sempat katakan ada pitching line, lalu kemudian dihajar dengan kenaikan di pekan lalu, dan pekan ini kalau ditutup dengan bullish maka kemungkinan pekan depan masih membuka peluang untuk terjadinya bullish. So kita bisa simpulkan kalau misalkan ternyata pekan ini let's say ditutup di area 1770, maka kemungkinan potensinya minggu depan itu akan sangat terbuka kemungkinan untuk 1800 akan muncul. Tapi kalau pekan ini ditutup dengan bearish candle let's say 17 atau di bawah 1750, maka kemungkinan kita akan mendapatkan pola reversal ataupun koreksi di pekan depan dan bisa saja muncul 1738. Oke, di grafik 4 tidak jauh dari area Fibonacci fan yang kita gunakan selama ini. Kemarin pun Anda bisa lihat di sini sangat indah. Fibonacci fan 38.2% menahan laju penurunan. Beberapa kali saya mencatat ada koreksi yang cenderung relatif singkat di area 1755 ataupun 1757. Area terendah dari sejak pagi hingga sore hari 1755, lalu dia rally sampai 1768, kembali tertekan sesuai dengan apa yang kita skenariokan, dan kita melihat di sini potensinya masih sideways. Nah, untuk kali ini saya melihat masih dengan area yang sama, tapi sedikit di atas area kemarin. Area tertinggi kemarin adalah terendah kemarin 55, 1755. Berarti kali ini kita perkirakan mungkin area terendahnya di kisaran 1756 ataupun 1758. Which is areanya sudah sangat dekat karena dia sudah berada di 1759.30 beberapa saat yang lalu. Tapi kita antisipasi ya, karena sebetulnya yang paling ideal adalah area coklat ini 51 ataupun 52. Jadi kalaupun Anda mendapatkan area yang ini jauh lebih baik, maka silakan sesuaikan dengan TP ataupun SL-nya. Tapi kalau misalkan untuk kali ini saya cenderung melakukan area buy on dip di kisaran 1756 ataupun 1758. Target pertamanya adalah kurang lebih di 1763 ataupun 1764, dan target kedua saya kurang lebih di maksimum di 1768 ataupun 1770 ya. Stop loss kali ini diantisipasi di area 1749.00 ataupun 48.00. Meskipun lagi-lagi saya ingatkan untuk kategori medium term itu masih sangat layak untuk melakukan area buy on dip di area support pertama dan area support kedua. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.